Hari ini kita akan sharing tentang writing competition yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris Sidoarjo. Kalista kapan hari itu menang ya lomba writing competition yang diadakan MGMP Bahasa Inggris Sidoarjo ya. Bisa cerita-cerita teman-teman ya, bagaimana kok bisa sampai dapat juara itu bagaimana? Sebenarnya sih saya ikut kompetisi itu cuma ingin nambah pengalaman. Cuman pas itu saya ditunjuk sama saya untuk ikut. Pas itu diseleksi dan aku ternyata masuk. Terus ya tinggal belajar menulis cerita. Jadi disuruh melihat cerita, terus nanti disuruh kembangkan sendiri. Ya, biasanya saya cuma latihan-latihan menulis saja sama sekalian lihat vocab di Google. Terus kamu dipilih oleh guru kamu kan? Pastinya dipilih itu pasti kamu lebih baik dari yang lain gitu ya. Kemudian kamu latihan-latihan gitu ya, lihat Google gitu ya. Mungkin kamu bisa share ke teman-teman kenapa kok kamu dipilih itu, kan banyak itu siswanya. Ya mungkin memang karena saya punya kelebihan di bidang mata pelajaran bahasa Inggris. Oh ya, nilainya bagus gitu ya. Iya. Ya. Terus latihan-latihannya yang diberikan gurunya itu seperti apa ya, kalau boleh tahu nih? Ya cuma disuruh membaca cerita rakyat dari Google, terus saya tinggal suruh menulis aja. Jadi ceritanya itu bukan apa ya, bukan orisinal buatan kita ya, jadi hanya modifikasi ya. Aslinya ceritanya sudah ada di Google gitu. Iya. Oke. Teksnya itu berupa apa yang ditulis itu? Genrenya, bentuknya? Cerita rakyat. Naratif ya? Berarti sudah ada di Google, cuma kamu diminta memodifikasi gitu ya? Iya. Kemarin itu juara keberapa ya? 2 ya? Saya juara ketiga kok saya. Gimana rasanya menjadi juara ketiga itu? Kaget. Pesaingnya banyak kan? Iya. Berapa pesaingnya? 100 lebih. 100 lebih ya? Wow, hebat ya, 100 lebih ya. Jadi menyisihkan kalau yang juara ada 6 kalau nggak saya. Kalau 100 lebih berarti sudah menyisihkan sekitar 100 ya. 100 peserta yang lain memiliki kompetisi yang tinggi gitu ya. Baik, ini mungkin kamu punya pesan kepada teman-teman yang mungkin punya harapan ingin mungkin next time tuh ya, tahun depan kalau ada lomba lagi ingin menang, apa sih tipsnya kok bisa menang? Coba tipsnya di-share ke teman-teman. Intinya sih sering latihan nulis aja, jadi sering lihat vocab-vocab di kamus ya, terus belajar grammar, latihan, terus berimajinasi buat mengembangkan imajinasi ya. Jadi selain latihan mengembangkan imajinasi apa lagi? Terus juga sering-sering baca cerita dalam bahasa Inggris lah. Ya, sering membaca, mengembangkan imajinasi. Oke, jadi kita itu bisa mengembangkan prestasi kita misalnya lewat menulis atau writing contest seperti yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris yang dikomandani oleh Bu Amelia ini. Ada sisi positif atau manfaat besar ini, kita mengasah kemampuan kita menulis ya, yang dalam bahasa Inggrisnya writing itu ya. Kalau kita sebagai penulis berarti writer. Ini di MGMP Bahasa Inggris Sidoarjo ini ada satu program bagus ya. Ada apresiasi sebagai juara, ada hadiah juga, tulisan-tulisan yang bagus itu dibukukan. Nah, itu sangat bagus ya. Manfaat kita menulis atau kalau dalam bahasa Inggris writing itu banyak ya, banyak sekali ya. Kita bisa mengembangkan kemampuan menulis kita bisa meningkatkan prestasi. Kemudian apa ya, ada lagi jadi peningkatan karena kita ketika dipilih oleh guru kita itu kita dilatih tadi seperti yang
dikatakan oleh Kalista tadi ya, jadi berlatih. Jadi untuk meningkatkan kemampuan menulis itu harus sering berlatih atau exercise gitu ya. Kemudian banyak membaca. Lalu mengembangkan imajinasi. Nah ini tadi yang di-share oleh Kalista, kenapa Kalista sampai juara ya. Kalista ini juara 3-nya ya untuk lomba itu ya. Tadi share tips-tipsnya sampai menjadi juara ini tadi ya. Jadi exercise, berlatih, kemudian sering membaca, kemudian mengembangkan imajinasi. Sepertinya dikatakan Kalista tadi bukan itu lombanya adalah hashtag naratif, jadi bukan asli original ide dari siswa tapi memodifikasi yang sudah ada. Tadi ngambilnya teksnya itu dari Google terus dimodifikasi gitu. Jadi masih di taraf modifikasi ya. Nanti untuk Kalista dan teman-teman yang sudah berprestasi itu bisa mengembangkan menjadi bukan modifikasi tapi ide dari tumbuh dari sendiri gitu, kita sendiri gitu. Itu pengembangannya. Mungkin Kalista dan teman-temannya yang lain tuh bisa mengembangkan prestasinya lagi mungkin dengan menulis lagi, jangan berhenti ketika ikut kompetisi ya, jadi juara gitu, jangan berhenti ya. Jadi bisa terus menulis lagi gitu, yang idenya mungkin bisa tumbuh dari kita sendiri, bukan kalau kemarin hanya modifikasi gitu ya. Itu saran saya untuk Kalista nih, karena sudah memang dasarnya betul untuk menulis itu harus banyak latihan, banyak membaca, kemudian mengembangkan imajinasi. Itu tips yang bagus untuk itu ya. Saya ini kepo banget ini, mungkin teman-teman juga. Kok bisa juara 1 nih? Bisa cerita-cerita bagaimana prosesnya jadi juara 1 nih? Jadi awalnya itu kan guru bahasa Inggris tanya ke kelas gitu, ada yang mau ikut lomba enggak? Writing, storytelling terserah. Yang storytelling kan 2 orang aja. Terus karena saya enggak terlalu suka storytelling, akhirnya saya ikut yang writing gitu. Oh ya. Terus akhirnya guru pembimbingnya nyuruh buat cari cerita, dan habis itu baru bikin cerita dan dikumpulin ke guru pembimbing biar bisa dikoreksi. Ya. Tapi karena waktu itu saya kelas 9, jadinya nggak sempat ketemu guru pembimbing buat ngumpulin. Jadi ya tiba-tiba langsung di lomba aja gitu nulisnya. Oh, jadi enggak sempet kayak latihan-latihan gitu ya? Iya, belum sempat, cuma sempatnya itu langsung ikut lomba aja gitu ya? Ya, sempatnya itu nulis alur di kertas gitu doang. Wah, hebat ya, berarti tanpa latihan sudah juara 1, apalagi latihan ini. Bisa se-Jawa Timur ini. Oh ya. Ya. Gimana sih tipsnya bisa jadi juara 1 tuh? Kalau dari saya, kalau mau bikin alur cerita itu yang di luar nalar. Oh, alur cerita di luar nalar. Itu bagaimana penjelasan? Ini kayaknya yang lain mungkin belum jelas ya. Membuat alur di luar nalar. Itu penjelasannya kayak apa? Bikin alur yang out of the box gitulah. Oh, out the box. Kayak, jadi artinya berbeda gitu ya. Jadi ya, jadi amazing. Iya, jadi amazing gitu. Oh, gitu. Kan, tentang manusia yang jadi bulan. Masa ada sih manusia yang bisa jadi bulan gitu. Yang ketiga, ya suka-suka aja ngehalu gitu. Suka berimajinasi. Oh, imajinasi ya, ya. Sama kayak tadi ya Kalista tadi berimajinasi. Apa imajinasinya itu boleh keluar dari cerita aslinya yang kamu temukan di Google itu? Kalau menurut saya boleh-boleh aja, yang penting masih nyambung gitu alurnya. Oh gitu ya. Kemarin ngambil cerita apa sih teks naratifnya? Cerita Konbu dan Konweng. Itu
cerita rakyat dari Papua. Oh, dari Papua. Nah, itu mainstreamnya. Nggak ada yang memilih dari Papua ya. Itu mungkin bedanya ya. Oke, ada Iya. tips lagi untuk menginspirasi teman-teman? Tipsnya sering-sering nulis. Kalau saya bukan nulis cerita, Beda. tapi pokoknya ada kertas ya harus nulis gitu. Oh, di mana ada kertas menulis ya. Oke. Iya. Terus apa harus menguasai grammar ya? Apa tenses itu? Perlu nggak untuk jadi juara itu? Iya, itu perlu. Tapi Perlu juga ya. iya sebenarnya sangat perlu, cuma alurnya lebih diperluin lagi. Ya, oke. Mungkin kamu ingin pesan-pesan kepada ini yang sekarang lagi nonton kamu. Itu kan lombanya untuk SMP, mungkin untuk adik-adik di bawah kamu juga untuk penonton ya. Apa pesan untuk mereka gitu, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya itu ya. Ini kan termasuk juga ke skill bahasa Inggrisnya ya. Iya. Iya, apa cara meningkatkannya kompetensinya? Biar ditingkatin, untuk tensesnya mungkin bisa sering-sering baca artikel bahasa Inggris. Kalau untuk tensesnya gimana? Kalau untuk tensesnya dari sekolah kan ada guru yang ngasih tahu tenses-tenses, itu dipelajari. Dan juga baca artikel bahasa Inggris. Kan sekarang banyak banget artikel yang pakai bahasa Inggris gitu. Oh, sering baca artikel ya. Oke, sering baca artikel. Lalu? Harus sering-sering latihan juga. Kalau nggak latihan ya nggak bakal bisa. Oke, begitu tadi tips-tipsnya untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris, terutama untuk writing skill-nya ya. Anggita ya, jadi harus sering menulis, di mana-mana nulis. Berarti kemana-mana harus bawa pulpen sama buku dong? Nggak harus sih. Tapi yang penting, iya, kalau saya biasanya gitu, kalau nggak gitu ngetik-ngetik di HP gitu. Oh, ngetik di HP bisa. Jadi sering nulis tuh medianya banyak ya. Bisa kemana-mana bawa buku sama pulpen. Atau kalau males bawa bukunya nih ya, mungkin selembar kertas taruh saku ya, bisa. Atau kalau sekarang anak-anak tuh lebih suka nulis di HP-nya ya seperti itu. Itu jadi banyak sekali media untuk nulis ya, tidak hanya di buku, kertas, bisa di HP atau ya medianya suka-suka gitu ya. Yang penting tadi kiatnya harus sering menulis, di mana-mana menulis. Anywhere, anytime, like this, Yes. Kayak begitu ya, anytime, anywhere ya, nulis. Kemudian dia harus sering baca artikel yang berbahasa Inggris. Itu untuk meningkatkan kompetensinya bahasa Inggrisnya, itu harus sering baca artikel bahasa Inggris, sering berlatih juga gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anggita atas share-nya, berbagi ke teman-teman. Semoga menginspirasi yang lain ya. Ya oke, untuk teman-teman yang lagi nonton, jadi bisa meningkatkan kompetensi bahasa Inggrisnya dengan di writing skill, dengan banyak berlatih menulis. Kemudian menulisnya ya tadi setiap waktu, jadi kemana-mana harus bawa media untuk nulis ya. Kalau mungkin anak milenial sekarang itu medianya pakai HP tadi, seperti yang dikatakan Anggita tadi ya. Berlatih selalu itu, baik Anggita maupun Kalista juga berlatih, itu tipsnya untuk jadi juara tadi ya. Kemudian harus sering membaca, baik Anggita maupun Kalista tadi juga punya tips harus sering membaca ya. Dan ditambahkan oleh Anggita tadi, banyak-banyak membaca artikel bahasa Inggris, karena ini writing competition itu bahasa Inggris, maka latihannya atau sering bacanya juga teks-teks berbahasa Inggris ya. Itu tadi Anggita juga bilang kalau masalah tenses itu bisa sering-sering belajar sama guru atau belajar di sekolah. Anak sekarang mungkin jarang menguasai tensesnya, kadang kurang bagus. Tapi karena beda ya sama generasi zaman saya, itu kalau belajar itu dipentingkan tensesnya. Tapi kalau untuk sekarang itu skill writing, speaking, listening, gitu ya, reading, itu yang jadi penentunya. Jadi kalau ingin cepat bisa bicara, memang di awalnya itu jangan
perhatikan tenses dulu lah gitu supaya berani ngomong gitu ya, berani menulis gitu ya. Kalau kita memang bagi pemula nih ya, kalau pertama-tama menulis itu pertama memang nggak memperhatikan tenses, tapi setelah kalau untuk kejuaraan ya itu harus belajar juga tensesnya, begitu Anggita tadi bilang ya. Saya ini kepo banget, mungkin yang nonton juga sangat kepo ini sama bagaimana Bu Amel nih punya ide ya, ide membuat lomba writing competition. Gimana cerita-cerita mulanya kok punya ide seperti itu? Oke, pertamanya kita ini kan pengen ngadain suatu event, dimana event itu ingin sekali kita mengajak para guru untuk membimbing siswa membuat. Oh, awalnya guru-guru itu ya buat event gitu? Ya, untuk membuat event, dimana kita membimbing siswa sampai mereka berhasil menulis sebuah karya. Iya. Terus tujuannya eventnya itu apa, Bu? Untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menulis. Jadi dengan adanya skillnya ya? Ya, untuk awalnya event yang kami adakan pertama kali itu tahun 2018 itu teks menulis pengalaman pribadi, teks recount. Teks itu kemudian 2019 yang kemarin itu kami ingin punya karya lain lagi, siswa-siswa ini gimana caranya punya karya yaitu teks naratif untuk menggali kearifan lokal yang ada di Indonesia itu. Tapi karena kita bahasa internasional, akhirnya temanya juga selain teks naratif yang ada di Indonesia juga boleh dari luar itu. Oh iya, jadi teman-teman guru itu setuju mengadakan event untuk mengembangkan writing skill siswa-siswi SMP ya. Selain itu untuk menghasilkan karya, jadi hasil mereka dibukukan ya? Ya gitu. Dari situ kita inginnya juga buku itu tidak hanya disimpan aja, tapi juga dibaca oleh semua murid. Karena pengalaman kita kan mencari ke perpustakaan, ya bahan bacaan terutama untuk bahasa Inggris kan memang kurang sekali. Iya, seperti di perpustakaan-perpustakaan itu jarang sekali bacaan berbahasa Inggris ya. Nah, sehingga yang mereka jadikan sumber bacaan gitu ya. Ya, itu Bu Sri Ndaningsih. Itu terus lanjut setiap tahun ya? Ya, insya Allah kami lanjutkan menjadi event tahunan, karena writing ini kan memang sangat skill yang sangat dibutuhkan oleh siswa, skill yang dibutuhkan ya urgent sekali kalau writing itu ya. Itu 2 tahun terakhir itu teks naratif. Mungkin untuk tahun depan ini tahun 2020 ini akan diadakan kapan ya? Ya nanti kami musyawarah ya, karena judulnya musyawarah guru mata pelajaran. Belum ya, belum dibicarakan ya. Nanti kami musyawarahkan dulu musyawarahkan. Ya. Nantinya writing skill-nya tetap teks naratif begitu? Ya nanti akan surprise. Tadi saya dengar dari Kalista sama Anggita itu teks yang dilombakan tuh hanya memodifikasi ya. Jadi belum sampai ke taraf apa ide orisinal dari siswa ya. Jadi lomba writing competition ini yang diadakan MGMP Bahasa Inggris Sidoarjo ini sudah setiap tahun dan sudah tahun kedua. Ini nanti ada lagi di tahun 2020. Ini masih dalam
musyawarah ya, karena MGMP itu singkatan apa nih ya, musyawarah guru ya, bahasa Inggris ini ya. Ternyata lomba itu diadakan atas musyawarah bersama guru-guru bahasa Inggris di Sidoarjo dan diadakan tiap tahun. Ini bagi siswa-siswa SMP baik negeri dan swasta, ayo berkompetisi ya. Nah, tadi bisa kalian belajar atau mengambil tips-tips mereka yang juara-juara seperti Kalista sama Anggita tadi sudah share tentang tips mereka kenapa mereka jadi juara. Jadi kalian juga bisa jadi juara. Nah, Amin. seperti Anggita sama Kalista. Lomba itu ternyata karena MGMP Bahasa Inggris Sidoarjo ingin mengadakan event, kemudian lain event untuk meningkatkan kompetensi writing skill siswa-siswa. Selain itu bisa